Demi ingin lolos ke final AFF, Malaysia disebut minta dukungan dari Indonesia. Bayangkan sebuah situasi yang tidak biasa, sebuah tim yang sedang berjuang keras untuk mencapai final turnamen AFF, tiba-tiba harus berharap kepada dukungan dari negara tetangga, bukan hanya berharap hasil pertandingan, tetapi juga berharap atmosfer dan dukungan supporter bisa ikut membantu perjuangan mereka. Inilah yang kemudian menjadi bahan pembicaraan panas di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Malaysia disebut-sebut berada dalam posisi yang membuat mereka membutuhkan dukungan moral dari Indonesia. Bahkan muncul narasi bahwa supporter timnas Indonesia bisa saja memberikan dukungan kepada Malaysia demi sebuah kepentingan yang lebih besar. Benarkah demikian? Atau semua ini hanya bumbu panas persaingan sepak bola ASEAN yang semakin ramai di media sosial? Mari kita lihat ceritanya dari awal. Perjalanan menuju semifinal AFF memang tidak pernah mudah. Setiap pertandingan membawa tekanan besar. Satu kesalahan kecil bisa membuat sebuah tim kehilangan kesempatan untuk melangkah ke final. Malaysia pun tentu memahami situasi tersebut. Mereka datang dengan ambisi besar. Targetnya jelas, mencapai final dan mengangkat trofi. Namun ketika memasuki fase krusial, tekanan semakin berat. Stadion menjadi medan perang mental. Ribuan supporter bisa memberikan energi luar biasa kepada pemain. Sebaliknya, stadion yang sunyi bisa membuat sebuah tim kehilangan momentum. Dan disinilah muncul satu pembicaraan menarik. Bagaimana jika supporter Indonesia ikut memberikan dukungan? Tentu saja, ini bukan berarti seluruh supporter Indonesia benar-benar berpindah hati atau meninggalkan timnas Garuda. Tidak, dukungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari rivalitas sepak bola ASEAN. Dalam situasi tertentu, penggemar sepak bola Indonesia bisa saja mendukung hasil yang dianggap menguntungkan posisi mereka sendiri. Misalnya, jika kemenangan Malaysia atas lawannya memberikan keuntungan bagi Indonesia di fase berikutnya, tentu sebagian supporter bisa saja berkata, "Untuk kali ini, kami dukung dulu." Kalimat sederhana itu kemudian berubah menjadi bahan candaan. Malaysia yang biasanya menjadi rival Indonesia, justru disebut membutuhkan dukungan dari supporter Indonesia. Ironis, mungkin, menarik, jelas. Sebab selama bertahun-tahun, hubungan sepak bola Indonesia dan Malaysia selalu dipenuhi persaingan. Ketika Indonesia menang, Malaysia bereaksi. Ketika Malaysia menang, Indonesia tidak tinggal diam. Saling sindir terjadi di media sosial, spanduk, chat, komentar netizen, hingga perdebatan mengenai pemain naturalisasi dan kualitas liga sering menjadi bahan pertengkaran. Namun sepak bola memang memiliki sisi unik. Rival bisa berubah menjadi sekutu sementara ketika kepentingan mereka bertemu. Dan itulah yang membuat cerita ini begitu menarik. Bayangkan jika pertandingan semifinal berlangsung dengan tekanan luar biasa. Pemain Malaysia memasuki lapangan, mereka melihat tribun. Di antara warna dan atribut supporter mereka, muncul pula suara dukungan dari pihak lain. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi penggemar Malaysia, tetapi karena hasil pertandingan tersebut dianggap bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia. Situasi seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh dalam sepak bola. Supporter sebuah negara tidak selalu hanya memikirkan timnya sendiri. Mereka juga menghitung skenario, siapa yang menjadi lawan berikutnya. Siapa yang lebih berbahaya, hasil mana yang paling menguntungkan. Dan dari sinilah muncul istilah yang ramai diperbincangkan. Untuk kali ini, kita dukung Malaysia. Tentu saja, kalimat tersebut harus dipahami sebagai narasi atau candaan supporter, bukan sebagai keputusan resmi seluruh pendukung timnas Indonesia. Tidak ada alasan untuk menganggap seluruh rakyat Indonesia otomatis mendukung Malaysia. Apalagi rivalitas kedua negara sudah berlangsung sangat panjang. Namun justru karena rivalitas itulah, cerita tersebut menjadi lucu sekaligus menarik. Malaysia yang selama ini sering berhadapan dengan Indonesia, kini seolah-olah berada dalam posisi membutuhkan bantuan dari rivalnya. Seolah ada pesan sederhana, kalau kalian ingin kami membantu, maka berikan juga dukungan kalian. Tetapi apakah supporter Indonesia benar-benar akan memenuhi stadion dan memberikan dukungan kepada Malaysia? Jawabannya tentu bergantung pada situasi. Supporter Indonesia memiliki prioritas utama, timnas Garuda. Jika timnas Indonesia masih bertanding, perhatian mereka tentu tertuju kepada Garuda. Namun apabila Indonesia sudah tidak bermain dan hasil pertandingan Malaysia memiliki dampak terhadap perjalanan Indonesia di turnamen, sebagian supporter mungkin saja ikut memperhatikan pertandingan tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin muncul komentar-komentar unik di media sosial. Untuk malam ini saja, jangan GR dulu,
Kami bukan mendukung Malaysia, kami mendukung hasil yang menguntungkan Indonesia. Kalimat seperti inilah yang biasanya membuat rivalitas sepak bola ASEAN semakin ramai. Di satu sisi, ada unsur persaingan, di sisi lain, ada kepentingan bersama. Dan dalam sepak bola, kepentingan seperti ini bisa mengubah peta dukungan hanya dalam hitungan menit. Namun Malaysia juga harus sadar, dukungan supporter Indonesia bukanlah tiket otomatis menuju final. Sepak bola tetap ditentukan oleh permainan di lapangan. Kalau Malaysia ingin lolos, mereka harus berjuang sendiri. Mereka harus mencetak gol, mereka harus bertahan. Mereka harus mengatasi tekanan. Dan yang paling penting, mereka harus membuktikan bahwa mereka memang pantas berada di final. Tidak peduli seberapa besar dukungan dari tribun. Tidak peduli siapa yang bersorak, tidak peduli berapa banyak netizen yang memberikan dukungan di media sosial. 90 menit pertandingan tetap menjadi penentu. Karena itulah narasi tentang Malaysia, meminta dukungan, Indonesia sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari drama dan dinamika supporter. Bukan fakta bahwa Federasi Malaysia secara resmi meminta Indonesia mengirimkan supporter untuk membantu mereka. Sebab jika sampai benar-benar terjadi, tentu situasinya akan menjadi sangat menarik. Rivalitas berubah menjadi solidaritas sementara. Supporter Indonesia dan Malaysia yang biasanya saling sindir, justru berdiri di sisi yang sama. Tetapi hanya untuk satu pertandingan, setelah peluit panjang berbunyi, rivalitas bisa kembali seperti semula. Inilah keindahan sekaligus kegilaan sepak bola ASEAN. Tidak ada yang benar-benar bisa diprediksi, hari ini bisa menjadi lawan. Besok bisa menjadi pendukung, lusa kembali menjadi rival. Dan itulah yang membuat AFF selalu memiliki drama tersendiri. Malaysia kini punya satu tugas utama, jangan terlalu sibuk berharap kepada supporter Indonesia. Jangan terlalu berharap kepada hasil pertandingan tim lain. Dan jangan berharap rival akan menyelamatkan perjalanan mereka. Kalau memang ingin ke final, buktikan di lapangan. Tunjukkan permainan terbaik, tunjukkan mental juara, dan menangkan pertandingan. Sementara bagi supporter Indonesia, cerita ini justru menjadi bahan hiburan tersendiri. Jika suatu hari nanti benar-benar ada pertandingan yang hasilnya menguntungkan Indonesia ketika Malaysia menang, jangan heran jika media sosial dipenuhi satu kalimat. Untuk kali ini, kami dukung Malaysia, namun dukungan itu tentu punya syarat. Jangan lupa, kalian tetap rival. Dan ketika giliran Indonesia kembali bermain, dukungan tersebut akan kembali kepada satu warna. Merah dan putih, Garuda tetap di hati. Jadi, apakah Malaysia benar-benar membutuhkan supporter Indonesia untuk lolos ke final AFF? Secara resmi, belum tentu. Tetapi sebagai drama supporter, narasi ini jelas sangat menarik. Karena sepak bola bukan hanya tentang 11 pemain di lapangan. Sepak bola juga tentang emosi, gengsi, rivalitas, strategi, dan jutaan supporter yang bisa membuat sebuah pertandingan terasa jauh lebih besar daripada sekadar permainan selama 90 menit. Dan kalau benar suatu hari nanti supporter Indonesia bersorak untuk Malaysia, jangan salah mengartikan. Mungkin mereka bukan sedang melupakan rivalitas, mungkin mereka hanya sedang memainkan strategi yang lebih besar.